Halo, ini adalah Departemen Bahasa Korea, Kyunghee Cyber University. Di Kyunghee Cyber University, kelas diikuti melalui internet. Untuk mengikuti kelas melalui internet, harus terlebih dulu memahami cara penggunaan ruang perkuliahan online. Maka kami telah mempersiapkan video ini untuk menjelaskan cara penggunaan ruang perkuliahan online atau yang biasa disebut LMS. Agar bisa membantu kehidupan perkuliahan, silakan ditonton sampai akhir dan pelajari cara penggunaan ruang perkuliahan online dengan baik. Pertama-tama, berikut urutan videonya. Pertama, mengenai cara login, kemudian mengenai my page atau halaman saya, mengenai cara masuk ke ruang perkuliahan, cara mengecek silabus perkuliahan, cara mengikuti perkuliahan, cara menggunakan papan pengumuman, cara mengumpulkan laporan, dan terakhir akan membahas mengenai cara mengikuti ujian. Langkah paling pertama adalah masuk ke homepage Kyunghee Cyber University. Di layar merupakan tampilan homepage Kyunghee Cyber University. Di situ ada tombol login dan dapat dilihat ada pemberitahuan. Cara login secara garis besar ada dua. Pertama, bila memiliki kewarganegaraan Korea, Anda harus mendapatkan General Purpose Certification untuk login. Lalu bagaimana cara mendapatkan General Purpose Certification? Pada umumnya Anda dapat mendapatkannya melalui homepage internet banking dari bank yang Anda gunakan. Bila sudah mendapatkan General Purpose Certificate, Anda bisa login melalui General Purpose Certification Login. Sekarang kita akan mempelajari cara login kedua. Cara login kedua adalah melalui General Login. Sebelumnya telah dijelaskan cara login dengan General Purpose Certification. Untuk orang asing atau orang yang tinggal di luar negeri tidak bisa mendapatkan General Purpose Certification, maka harus mendaftar untuk penangguhan penggunaan General Purpose Certification dan login melalui General Login. Istilah penangguhan penggunaan General Purpose Certification agak sulit dimengerti, bukan? Untuk lebih mudah dipahami, dapat juga dikatakan bahwa saya ingin mendaftar untuk General Login karena saya tidak bisa menggunakan General Purpose Certificate. Maka dari departemen akan mengirimkan email setiap semester kepada murid yang berisi dokumen pendaftaran penangguhan penggunaan General Purpose Certification. Email akan dikirim setiap semester sebelum kelas pertama dimulai. Maka harap mengecek dan mengisi dokumen pendaftaran yang telah diterima melalui email, lalu setelah itu harap mengirimkannya kembali ke email yang sama. Dokumen pendaftaran tersebut harus dikirimkan agar terdaftar dalam penangguhan penggunaan General Purpose Certification, lalu agar dapat login melalui General Login. Maka dari itu, harap mengingat cara pendaftarannya. Berikutnya adalah My Page atau halaman saya. Setelah login, yang paling pertama dilihat di layar adalah masuk ke halaman saya. Bila dia lihat di atas, tertulis halaman saya, bukan? Lalu bila dilihat di kanan atas, ada pesan dan email. Dosen atau asisten dosen bisa sewaktu-waktu memberikan suatu kabar melalui pesan atau email. Maka harap sering mengecek pesan dan email setiap masuk ke ruang perkuliahan. Di bawahnya dapat dilihat ada status pembelajaran saya. Di status pembelajaran saya dapat dilihat ada tidak hadir, pemberitahuan, ujian, laporan, diskusi, kuis, dan proyek tim. Di sini Anda dapat mengecek kabar mengenai kelas atau perkuliahan. Bila tidak hadir di suatu kelas, maka akan muncul dalam bentuk angka di bagian tidak hadir. Di bagian pemberitahuan di layar ada tertulis angka 58, yang berarti ada 58 pemberitahuan yang belum dicek. Lalu angka 1 di bagian ujian juga berarti ada ujian dari satu mata kuliah yang masih belum diikuti. Lalu apa arti dari angka 3 di bagian laporan? Iya, betul. Itu berarti masih ada 3 laporan yang belum dikumpulkan.
Melalui status pembelajaran saya seperti ini, kita dapat mengetahui apa yang masih harus dicek. Lalu di bawahnya dapat dilihat mata kuliah yang terdaftar untuk semester ini bukan? Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang terdaftar untuk semester 1 tahun 2021. Murid ini sudah mendaftar dan sedang mengikuti 6 mata kuliah. Bila Anda klik tulisan ruang perkuliahan di bawah nama mata kuliah, Anda bisa mengikuti kelas tersebut di ruang perkuliahan. Mari masuk ke ruang perkuliahan dari salah satu mata kuliah yang ada. Mari masuk ke kelas Bijenise Hanggugo Il. Kita sudah masuk ke ruang perkuliahan dari kelas yang bernama Bijenise Hanggugo Il. Di atas dapat dilihat nama mata kuliahnya. Lalu di bawah nama mata kuliah, Anda dapat melihat nama dosen dan asisten dosen. Jumlah siswa di kelas tersebut juga bisa dilihat. Lalu di bawahnya ada pemberitahuan yang belum dibaca, ujian, laporan, diskusi, kuis, proyek tim, dan ada juga yang berbentuk bulat yang berisi persentase kehadiran. Bila melihat persentase kehadiran, murid ini memiliki persentase kehadiran 100% untuk kelas ini. Maksudnya adalah, murid ini selalu hadir di setiap kelas untuk mata kuliah ini. Lalu di bawahnya lagi terdapat pemberitahuan untuk mata kuliah ini. Di pemberitahuan, dosen ataupun asisten dosen akan sewaktu-waktu mengupload pemberitahuan mengenai laporan, ujian, dan lain-lain. Maka dari itu, setiap masuk ke ruang perkuliahan harap selalu mengecek pemberitahuan. Di bagian kiri layar dari ruang perkuliahan terdapat nama mata kuliah di bawah tulisan Kangisil. Terdapat tanda panah ke bawah di sebelah nama mata kuliah. Bila tanda panah itu diklik, maka sambil mengikuti suatu kelas dapat melihat nama mata kuliah yang lain. Bila salah satu nama mata kuliah lain tersebut diklik, maka Anda dapat masuk ke ruang perkuliahan dari mata kuliah tersebut. Nah, sekarang kita sudah masuk ke ruang perkuliahan dari mata kuliah yang bernama Gongin Hanggugo Nengyoshom Il. Di sisi kiri atas layar ruang perkuliahan, terdapat tanda panah berwarna merah. Sekarang kita sedang melihat layar sebelah kiri. Bila tanda panah itu diklik, maka kita dapat melihat bermacam-macam pilihan menu. Sekarang silakan melihat layar yang di sebelah kanan. Setelah mengklik tanda panah berwarna merah tadi, bermacam-macam menu akan muncul. Di menu tersebut terdapat silabus perkuliahan, pemberitahuan, daftar perkuliahan, papan pengumuman, ruang referensi, ujian, diskusi, laporan, kuis, hingga proyek tim juga dapat dicek. Di antara menu tersebut, menu apakah yang harus kita cek terlebih dulu? Betul, kita harus mengecek dari silabus perkuliahan terlebih dahulu. Sekarang kita sedang melihat silabus perkuliahan dari kelas Bijenise Hanggugo Il. Bila melihat silabus perkuliahan, tujuan kelas, strategi operasi kelas, hingga kriteria evaluasi dapat kita lihat. Di sini salah satu yang terpenting bagi Anda adalah kriteria evaluasi. Di kelas ini, bila mengikuti ujian tengah semester, mengikuti ujian akhir semester, ada tidaknya laporan dan lain-lain harus dicek. Bagaimana cara penilaiannya, agar nilai yang diharapkan dapat tercapai, bukan? Sekarang, sampai silabus perkuliahan juga telah dicek, maka kita akan lanjut ke cara mengikuti perkuliahan. Silahkan klik menu daftar perkuliahan. Maka daftar perkuliahan yang harus diikuti akan dapat dilihat. Sekarang kita sedang melihat daftar perkuliahan dari kelas Bijenise Hanggugo Il. Untuk mengikuti kelas, maka silahkan lihat di bawah tulisan mengikuti kelas. Terdapat pilihan resolusi video perkuliahan, yaitu resolusi tinggi, resolusi normal, dan resolusi rendah.
Silahkan diklik untuk memilih salah satu dari 3 resolusi tersebut, maka Anda dapat langsung mengikuti kelas. Lalu, apakah Anda melihat tulisan catatan kelas di sebelahnya? Di bawah tulisan tersebut ada yang berbentuk seperti catatan segi empat berwarna merah. Bila itu diklik, maka Anda dapat mendownload catatan kelas. Adanya catatan kelas dapat membantu agar dapat mengikuti kelas dengan baik, bukan? Maka sebelum mengikuti kelas, direkomendasikan untuk mendownload catatan kelas terlebih dahulu. Sekarang kita akan melihat cara penggunaan papan pengumuman. Karena kelas dilakukan secara online, maka untuk berkomunikasi dengan dosen harus dapat menggunakan papan pengumuman dengan baik. Papan pengumuman yang dimaksud di sini adalah tempat di mana dosen, asisten dosen, dan murid dapat mengupload berbagai macam tulisan. Bisa bertanya kepada dosen, bisa juga untuk upload tugas sederhana yang diberikan dosen, dan lain-lain. Bila ada pertanyaan, silakan menulis di bagian tanya jawab konten pembelajaran. Lalu di bawahnya juga terdapat papan pengumuman bebas, perkenalan diri, dan konsultasi atau konseling satu-satu. Di bagian perkenalan diri, harap menuliskan perkenalan diri sendiri dengan menggunakan bahasa Korea. Sambil menulis perkenalan diri dapat melatih kemampuan berbahasa Korea, juga dapat menjadi kesempatan baik untuk menyapa dosen maupun sesama murid lainnya. Ini adalah layar bagian tanya jawab konten pembelajaran. Bisa dilihat ada beberapa murid yang sudah mengajukan pertanyaan. Ada pertanyaan mengenai laporan untuk ujian akhir semester, lalu mengenai ekspresi yang digunakan saat menulis email. Terdapat macam-macam pertanyaan lainnya yang diupload oleh para murid. Maka dosen akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu di sebelah judul ada tanda kurung berwarna orange yang di dalamnya terdapat angka, bukan? Ada angka 1, ada juga angka 2. Itu adalah jumlah komentar yang ditulis oleh dosen sebagai jawaban. Apa yang harus dilakukan bila Anda ingin mengajukan pertanyaan? Di bagian bawah ada tombol berwarna merah yang artinya input, bukan? Bila tombol ini diklik, maka Anda dapat mengajukan pertanyaan. Lalu, bila tombol di sebelah kiri yang memiliki arti tulisan saya itu diklik, maka Anda dapat melihat kumpulan postingan atau pertanyaan yang telah Anda upload hingga saat ini. Mari kita klik tombol input. Untuk menulis postingan di papan pengumuman, bila tombol input ditekan, maka layar seperti ini yang akan muncul. Tulis judul dan isi, lalu klik tombol merah yang memiliki arti simpan di bagian bawah. Maka postingan yang berisi tulisan Anda dapat diupload. Bila ingin melampirkan suatu file, di bagian file terlampir terdapat bentuk awan di sebelah kanannya. Klik bentuk awan tersebut. Hingga sekarang, kita telah mengetahui cara penggunaan papan pengumuman. Selanjutnya, mari mencari tahu mengenai cara mengumpulkan laporan. Di bagian kiri, silakan klik menu laporan. Maka daftar laporan yang diberikan oleh dosen akan terlihat. Di daftar tersebut, topik laporan, tenggat waktu pengumpulan, dan status pengumpulan. Apakah sudah terkumpul atau belum juga dapat dicek. Di daftar laporan, klik topik laporan yang akan dikumpulkan. Mari kita klik laporan nomor 1. Bila sudah diklik, maka kita dapat mengetahui isi laporan seperti apa yang harus ditulis dan dikumpulkan. Saat mengumpulkan laporan, Anda bisa mengupload lampiran file. Lalu di bagian isi dapat menulis tentang isi laporan dan mengumpulkannya. Harap mendengarkan dengan baik mengenai tugas laporan yang diberikan oleh dosen dan kumpulkan. Setelah menulis laporan, jangan lupa klik tombol kumpul. Sekarang kita akan membahas mengenai salah satu hal yang sangat penting, yaitu cara mengikuti ujian. Di periode ujian,
Silakan klik menu ujian di bagian kiri. Maka layar untuk mengikuti ujian akan terbuka. Lalu akan muncul kotak pemberitahuan mengenai ujian. Silahkan klik tombol biru yang memiliki arti konfirmasi pada bagian bawah kotak. Maka layar seperti ini akan muncul. Di sini harap mengecek nama ujian, lalu klik tombol merah di sebelah kanan yang memiliki arti mengikuti ujian. Lalu ujian dimulai. Maka sebelum klik tombol mengikuti ujian, harap pastikan semua persiapan ujian sudah selesai dilakukan. Lalu setelah itu silakan memulai ujian. Ujian yang saat ini ada di layar adalah ujian percobaan. Ujian percobaan adalah tes untuk mengecek apakah ada masalah pada sistem internet Anda sebelum mengikuti ujian yang sebenarnya. Jadi, bukan ujian yang sebenarnya. Sebelum mengikuti ujian, harap mengikuti ujian percobaan terlebih dulu untuk mengecek apakah ada masalah pada sistem Anda. Setelah itu, silakan mengikuti ujian yang sebenarnya. Hingga sekarang kita telah membahas mengenai cara penggunaan ruang perkuliahan online. Apakah ini membantu? Semoga Anda bisa menggunakan ruang perkuliahan online dengan baik agar membuat kehidupan perkuliahan Anda baik juga. Bila ada pertanyaan mengenai kehidupan perkuliahan, silakan menghubungi Departemen Bahasa Korea kapan saja. Terima kasih.